Halo Sobat Easy, welcome back to Easy to You. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan tidak terkena berita-berita hoax yang lagi viral belakangan ini. Ya, kalaupun berita viral yang lagi hoax ataupun viral hoax mungkin berbeda ya. Ada beberapa berita hoax juga ada berita viral. Mungkin yang viral tuh soal pajak. Oke, kita nggak bakalan bahas itu, kita bakalan membahas sebuah kota gaib nih teman-teman. Mungkin teman-teman kalau kita bicara tentang kota gaib, ya langsung mengira itu yang lagi viral sekarang itu kota Saranjana, yang mana digadang-gadang terlihat lagi nih ya di daerah Kalimantan. Namun kita tidak membahas tentang kota gaib Saranjana, namun tetap di daerah Kalimantan nih. Kita akan membahas yaitu Padang 12 nih teman-teman. Katanya ini sebuah kota gaib juga yang juga rada mirip lah katanya seperti kota Saranjana nih. Oke, biar lebih enak kita ceritanya, langsung aja kita bahas di Batantu. Bahas-bahas tentang hantu. Padang 12. Oke, kalau kita mendengar kata Padang, mungkin kita langsung terpikirnya itu sebuah hamparan ya, sebuah hamparan pasir. Tergantung ya, kalau kalian mikirnya Padang Sumatera Barat itu beda. Itu kalau Padang Sumatera Barat, dan apa namanya itu gunung ada bukit tinggi situ kan, ada bulu jam gadang tuh mah, nggak jam dindiam bulu terkecaan. Dan untuk Padang 12 nih, katanya ini terletak di Kalimantan juga teman-teman, sama seperti kota Saranjana nih ya katanya juga. Tapi ini lebih tepatnya itu di daerah Ketapang. Dan bagi masyarakat Ketapang, konon katanya kota ini merupakan kota yang cukup gaib teman-teman, dan kota yang tidak bisa terlihat oleh masyarakat biasa nih teman-teman. Luas dari ya kota itu 12 km dengan ya hamparan tanah yang luas dan hanya ya rumput-rumput yang besar dan ilalang saja teman-teman, daerah ilalang gitu. Ya katanya seperti itu sih. Dan juga ya kalau kita melihat di sana cuma terlihat rumput dan ilalang, namun katanya bagi orang-orang yang mampu bahwasanya mereka bisa memasuki ataupun malah melihat sebuah kota yang sangat modern dan canggih, tak jauh berbeda dari kota Saranjana nih teman-teman. Seperti yang aku katakan tadi, konon katanya Padang 12 ini betul-betul kota yang cukup canggih dan cukup mewah, di mana ya kotanya juga cukup sejahtera teman-teman. Dan untuk kota ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang ya yang memiliki kemampuan ataupun diizinkanlah untuk melihatnya. Karena ada beberapa hal yang dikatakan itu mereka harus ada perizinan ataupun ya ada beberapa pantangan nih ya, dimana kita kalau memang ingin melihat kota tersebut, kita tidak boleh berniat betul-betul ingin melihat kota tersebut. Karena ya kalau misalnya kita menginginkan nih memasuki kota tersebut, terkadang kita akan timbul rasa ingin tahu dan rasa kesombongan ataupun rasa ketamakan, bahkan juga kerakusan lah ya, pengen lihat nih kota bagaimana sih yang ianya. Namun untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut ya dengan ketamakan ya, katanya nih sering kali ya kalau pergi ke daerah Padang 12 nih malah tidak menemukan kotanya, malah melihat sebuah ilalang, dan juga akhirnya malah diganggu oleh makhluk-makhluk yang tak jelas yang berada di sana nih katanya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya yang makhluk mengganggu tersebut adalah para makhluk ataupun masyarakat dari Padang 12 nih teman-teman. Yang mana ya para masyarakat ini tidak bisa dilihat oleh kasat mata nih, ataupun ya begitulah dia mengganggu, namun kita tidak bisa melihat ya penduduk dari Padang 12 nih. Namun ya mereka mengganggu orang-orang yang memiliki ketamakan nih. Dan juga katanya dulu nih tempat ini juga sempat dijadi ya pusat ya serangan ataupun pusat penjajahan Belanda, di mana Belanda ingin menyerang ataupun menjajah tempat ini. Namun ya aneh ya, karena kotanya tidak terlihat, bagaimana mungkin masa-masa Belanda dulu tidak terlihat ya. Karena kalau kita bilang dulu kota Saranjana sempat ada di petanya Belanda, namun untuk Padang 12 ini masih diragukan dan juga masih ditinjau lah apa memang benar ada di Kalimantan, atau ya kalau kita bicara soal gaib memang cuma hanya ada kota Saranjana nih teman-teman. Nah seperti yang katakan tadi bahwasanya makhluknya itu kasat mata nih teman-teman, tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Untuk masyarakat tersebut dinamai dengan orang limun, atau bisa juga karena dipanggil orang kebenaran nih teman-teman. Katanya juga bentuk fisiknya masih sama dengan kita seperti manusia pada umumnya. Dan juga ya katanya juga nih makhluk tersebut anehnya nih teman-teman tidak memiliki
apa sih pembatas antara hidung dan mulut nih ya, ada garis yang lubang dalam ini ya. Kalau tidak salah, kalau dalam bahasa ilmiah itu namanya filtrum kalau tidak salah ya. Intinya kalau makhluk itu tidak memiliki filtrum ini teman-teman, kata seperti itu. Dan tidak hanya itu, katanya juga para penduduk ya ataupun para masyarakat Padang 12 nih juga katanya itu masyarakat yang sangat suci. Mereka itu masyarakat yang jujur, baik, dan juga taat beribadah nih katanya teman-teman. Seperti yang aku katakan tadi, Padang 12 ini tidak jauh berbeda dengan kota Saranjana. Di mana ya di kota ini juga katanya itu cukup modern nih teman-teman. Katanya super mewah, di mana ada gedung-gedung pencakar langit yang cukup tinggi dan katanya tidak jauh berbeda dengan Jakarta nih katanya teman-teman. Apalagi kotanya itu dikatakan itu cukup indah, bersih, dan juga sangat mewah lah teman-teman. Bahkan juga ada kabar mengatakan bahwasanya terjadi sebuah transaksi ya mobil Ferrari, mobil ataupun motor Harley ataupun ya mobil-mobil bermerek ataupun kendaraan-kendaraan bermerek lainnya lah yang ditransaksi ke sana teman-teman. Bahkan juga ada yang mengatakan bahwasanya ya mereka memiliki sebuah kapal feri pribadi nih katanya, dan juga kapal pesiar, bahkan juga katanya ada pesawat ataupun kapal terbangnya sendiri ya teman-teman. Nah ya kalau udah kasusnya kayak gini ya ibaratnya mungkin seperti dari taman nambahin ya masa ya mungkin apakah Tesla juga udah dikirim ke sana juga nggak tahu kita ya. Tapi ya, untuk cerita Padang 12 ini katanya teman-teman bisa dipercayai karena ada sebuah kasus ataupun kejadian yang dialami oleh salah seorang artis ataupun tokoh papan atas Indonesia ini teman, ataupun bisa dikatakan juga penyanyi legendaris Indonesia kita teman-teman. Yang lain tak bukan adalah Rhoma Irama nih teman-teman. Ya gimana ya, saya sebutnya sama Pak D aja lah ya. Pak D Rhoma Irama ini sempat diundang nih ke daerah Kalimantan, tepat di Ketapang teman-teman. Ya melakukan konser nih untuk ya nyanyi dangdutnya. Ya beliau hadir ke sana, ya beliau konser lalu ya kembali ke Jakarta. Lalu kembali diundang nih katanya. Ya menurut cerita Rhoma Irama bahwasanya dia diundang kembali ke daerah Ketapang Kalimantan. Dia pun hadir kembali dan juga menyapa kembali penonton, mengatakan wow senang ya akhirnya berjumpa kembali di sini untuk kedua kalinya. Namun ada keanehan teman-teman. Ya dimana saat katanya nih saat Pak D Rhoma Irama mengatakan ya datang kembali, ya para penonton ataupun masyarakat Kalimantan yang datang pada hari itu katanya nih ya itu merupakan konser pertama dari Rhoma Irama di sana di daerah Ketapang itu. Namun ya menurut Rhoma Irama dia berkata bahwasanya tidak, ini konser kedua kalinya dia benar-benar merasakan bahwasanya dia pernah konser dan benar adanya kalau dia betul-betul diundang nih ke daerah Ketapang ini, dan juga ya dia juga merasa bahwasanya kok suasananya berbeda, kok penontonnya juga rada berbeda, kok dulu gimana ya rasanya katanya, pokoknya cerita katanya nih Pak D Rhoma Irama mengatakan bahwasanya saat konser pertama itu rasanya itu sangat mewah sekali. Namun yang kedua ini ya ada perbedaan di mana ya lebih sederhana, lebih asik juga pastinya, dan juga itu ya para penonton malah bingung, dan banyak yang meyakini bahwasanya Rhoma Irama konser nih ataupun hadir di Padang 12. Widih, setingkat Pak D Rhoma Irama baru diterima untuk bisa masuk ke Padang 12 teman-teman. Ya berarti ya seperti kita tahu ya Pak D Rhoma Irama kan juga udah salah satu musisi yang menyebarkan agama nih ya sambilan dengan musiknya. Namun ya itu dengan tingkat orang seperti itu loh baru bisa diterima untuk masuk ke Padang 12 ini teman-teman. Ya jadi intinya untuk cerita Padang 12 ini masih rancu ataupun ya katanya juga masih dipertimbangkan teman-teman ya. Intinya kalau memang benar-benar ada bahwasanya ya berarti kota ini sungguh-sungguh canggih, ekonominya lumayan tinggi, modern juga, dan cukup-cukup mewah, dimana ya betul-betul canggih ya. Ataupun ya kalau memang soal ke jin ya gitu, kita betul-betul harus jadi manusia ya, orang yang betul-betul suci nih agar bisa masuk ke daerah tersebut. Dan juga ya kalau memang kotanya betul-betul canggih, mewah, modern, apa jangan-jangan kotanya mirip seperti kota Wakanda? Waduh, seperti cerita kenapa tahu ya buat para fan Marvel nih ya, tahu kan kalau kota Wakanda itu tidak bisa terlihat di daerah Afrika ya. Nah apa bisa jadi kota Padang 12 dan kota Saranjana ini rada-rada mirip dengan Wakanda? Berarti kalau orang-orang berkata bahwa Indonesia ini negeri Wakanda memang betul-betul ya, bukan cuma sekedar meme saja teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada salah kata nih ya mungkin teman-teman ya bisa tambahin bawah ataupun kurang-kurangannya nih. Jangan lupa like, share, dan subscribe serta komen next enaknya bahas apa nih. Sekian dari saya, easy to you, easy to understand, and see you.